Alur cerita kali ini bertemakan drama action, di mana seorang gangster yang membalaskan dendamnya karena kekasihnya disakiti. Apakah ia akan berhasil membalaskan dendamnya karena kekasihnya telah disakiti? Mari kita simak di video kali ini. Diawali dengan salah satu anggota gangster tersebut mengadakan perayaan ya. Perayaan kali ini dia adakan atas kelahiran anaknya. Di dalam perayaan tersebut juga hadir beberapa petinggi anggota gangster di beberapa wilayah. Karena beberapa pemimpin anggota gangster tersebut cukup menghormati pemilik perayaan ini. Karena yang memiliki acara adalah salah satu pemimpin gangster yang cukup ternama, yang cukup disegani di wilayah ini. Mereka saling berbincang dan saling menyegani, membahas politik, membahas usaha, dan yang lainnya. Dan di dalam perbincangan tersebut, mereka cukup terlihat saling menghormati satu dengan yang lainnya. Perkenalkan, ini jagoan kita dan ini pertama kalinya ia bertemu sang kekasih. Ini akan menjadi sang kekasihnya nantinya. Sang wanita tersebut adalah salah satu fotografer. Jadi dia diundang untuk mengabadikan perayaan tersebut karena kelahiran salah satu anggota ketua gangster yang cukup ternama di wilayah tersebut. Di saat perjamuan makan sedang berlangsung, tiba-tiba salah satu menantu dari beberapa ketua anggota gangster tersebut mengeluarkan pendapat dan kalimat yang cukup menyinggung dari beberapa ketua gangster tersebut. Yang mereka bahas adalah beberapa proyek yang sedang mereka tangani. Tetapi ada salah satu anggota gangster tersebut yang merasa tidak terlalu menguntungkan dirinya di dalam persetujuan dan pembangunan proyek tersebut. Kita kembali ke kisah yang berikutnya, yaitu tentang pertemuan sang jagoan kita dengan calon kekasihnya. Sang fotografer bertemu dengan seorang gangster, di mana sang gangster ini merasa bertanggung jawab karena telah memecahkan lensa kamera dari sang fotografer wanita tersebut. Ia ingin berniat menggantinya dengan sejumlah uang. Tetapi di saat perbincangan sedang berlangsung, sang gangster melihat foto-foto hasil dari fotografer tersebut, yaitu foto di mana wilayah sang gangster itu berada. Dan dia mengingatkan dan menasehati sang fotografer tersebut agar tidak ke wilayah itu lagi sendirian. Tetapi ia tidak terlalu menggubris atau tidak terlalu mendengarkan nasihat dari salah satu anggota gangster tersebut, karena ia ingin memotret wilayah tersebut sekaligus dia memiliki pekerjaan di daerah itu. Saat ia mengelilingi tempat di mana daerah itu dilarang untuk dirinya, tetapi di saat itu juga ia bertemu dengan pria yang telah menasehatinya saat ia dilarang untuk berkeliling di daerah itu. Dan ternyata sang pria adalah salah satu anggota pemimpin di wilayah tersebut yang menangani atau yang kita sebut yang bertanggung jawab di beberapa proyek di wilayah tersebut. Ya, termasuk dia ini tangan kanan ketua dari bos gangster yang ada di wilayah tersebut. Di suatu perayaan di mana itu adalah pembukaan proyek yang dilakukan oleh salah satu ketua anggota gangster. Di perayaan ini juga dihadiri beberapa perwakilan dari ketua gangster, dan salah satunya adalah sang biang kerok dalam perayaan malam itu, yang dimana mulutnya juga nggak bisa dia jaga, yang merasa tidak adil dalam kondisi pembangunan proyek tersebut yang menurutnya ia tidak merasa diuntungkan. Ini adalah sang paman dari fotografer tersebut, dia adalah anggota kepolisian.
Di sisi lain ternyata si biang kerok ini memiliki rencana yang jahat di balik penampilannya yang memang benar-benar menjadi bos besar. Dia adalah salah satu menantu dari bos besar gangster. Dia merencanakan untuk menghancurkan proyek yang dijalani oleh salah satu anggota ketua gangster karena dia tidak suka, karena dia merasa tidak diuntungkan dari proyek tersebut. Ia berniat untuk menyebarkan narkoba di wilayah tersebut agar proyek itu tidak bisa berlanjut dan dihancurkan, bahkan tidak akan dijalankan. Kita kembali lagi ke pembahasan sang jagoan kita sedang pendekatan dengan sang fotografer. Mereka saling cerita dalam kehidupan masa lalu mereka. Ternyata masing-masing dari mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup baik di masa lalu saat mereka masih kecil. Mereka saling bercerita pengalaman buruk saat mereka kecil, saat menuju dewasa, dan mereka mengisahkan cerita dari diri mereka yang memang tidak dalam kondisi perekonomian yang cukup baik. Bahkan ada dari cerita mereka yang terpisah dari orang tuanya sedari kecil. Mereka bersulang karena mereka merasa senasib dalam hal itu. Mulai lagi kembali ke pembahasan misi di mana awal mula narkoba itu akan disebarluaskan di wilayah proyek tersebut. Yaitu ini adalah kaki tangan dari bos besar yang biang kerok tadi yang bertugas adalah membuat narkoba jenis baru, dan yang satu bertugas untuk menyebarkan narkoba tersebut dalam tujuan dan dengan tujuan demi penghancuran proyek besar yang mereka jalani. Dan tujuan mereka untuk menyebarkan narkoba jenis baru tersebut berhasil. Mereka memproduksinya dengan jumlah besar. Karena peminat dari narkoba tersebut di wilayah di mana proyek itu dibangun cukup pesat peminatnya. Tetapi ternyata penyebaran narkoba di wilayah tersebut sudah mulai tercium oleh anggota polisi. Sang polisi memberitahu agar ketua gangster tersebut mencari tahu siapa penyebar narkoba di wilayah itu. Kita kembali dengan sang jagoan kita. Hari itu ia datang ke tempat fotografer tersebut, yaitu berniat untuk mengambil foto di suatu malam perayaan tersebut. Ternyata sang fotografer sedang sakit dan ia mendatangi rumah sang fotografer. Melihat keadaan sang fotografer tersebut, ia merasa kasihan dan ia memaksa sang fotografer untuk berobat ke dokter, dan ia pun mengajak dan mengantarnya sekaligus. Dan akhirnya mereka semakin akrab. Kita kembali ke cerita selanjutnya di mana sang ketua gangster atau salah satu ketua gangster mengadakan tempat perjudian. Tetapi sang biang kerok tanpa diundang pun datang. Karena sang biang kerok ini berniat untuk membuat kekacauan di tempat tersebut. Tetapi karena dia salah menduga, ternyata anak buah dari ketua gangster tersebut, ya salah satu jagoan kita, sudah mempersiapkan diri untuk mengatasi tempat tersebut dari kekacauan yang diinginkan dari sang penjahat. Tetapi sang biang kerok justru membayar beberapa orang untuk menghabisi sang jagoan kita, karena ia tidak menerima karena ia telah dipermalukan di tempat perjudian saat malam itu. Dengan niat ingin menghabisi sang jagoan kita, tetapi ternyata justru merekalah yang hancur dipukuli oleh beberapa teman dan beberapa anggota gangster lainnya. Tetapi di sini sang jagoan kita terluka karena akibat tebasan dari sang lawan. Penyebaran narkoba semakin luas di wilayah tersebut, tetapi salah satu ketua anggota gangster menyadari bahwa ini adalah pelaku atau salah satu pelakunya adalah menantunya sendiri. Hingga akhirnya salah satu pecandu narkoba tersebut meninggal dunia karena overdosis. Disitulah mulai tercium siapa penyebar narkoba tersebut dan siapa pemilik dari narkoba tersebut. Di sisi lain, sang biang kerok tidak terima karena telah dipermalukan. Dia menyuruh beberapa orang untuk menghabisi sang jagoan kita. Disinilah
awal kisah di mana sang jagoan kita murka karena kekasihnya ikut menjadi korban di malam hari di mana ia dipukuli, sehingga sang wanita atau sang kekasihnya menderita luka-luka. Dan jagoan kita sudah berniat untuk membalas dendam atas perlakuan dari sang kaki tangan bos tersebut. Ia menghancurkan dan menembaki beberapa petugas di lab di mana tempat pembuatan narkoba tersebut. Dia menghabisi salah satu anggota dari geng tersebut yang telah melukai sang kekasihnya. Di sisi lain, sang biang kerok melarikan diri, tetapi justru sang pembuat narkoba tersebut yang menghabisinya secara langsung dan menembakinya secara brutal. Setibanya sang jagoan kita di sana, sang biang kerok sudah tewas karena ditembaki oleh sang pembuat narkoba, tetapi sang ayah mertua dari penjahat tersebut tidak terima. Setelah mereka menjelaskan atas perlakuan menantunya yang buruk yang ingin menghancurkan reputasinya, akhirnya sang pemimpin pun menyadari siapa yang salah di dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian malam itu, ia berniat untuk memisahkan diri dari anggota gangsternya, dan ia pun meninggalkan sang kekasih karena ia ingin menyelamatkan diri dan tidak ingin orang-orang di sekitarnya ikut terluka karena keberadaan dirinya. Dan pada akhirnya sang wanita mengerti atas keputusan sang kekasihnya mengapa memutuskan untuk pergi. Untuk teman-teman di luar sana, terima kasih telah menemukan channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Kita nanti review berikutnya.